Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Latar Belakang Perencanaan Program Pendidikan. Mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan yang diampu oleh Ibu Hamidah Abdul Somad, Elvin Nikmati, MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Risma Aulia, nomor absen 9, dan dua teman saya, Sela Anggraini nomor absen 12 dan Maharus Imami nomor absen 33. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan latar belakang perencanaan program pendidikan. Langsung saja kita simak penjelasannya. A. Pengertian perencanaan program pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan menurut para ahli, antara lain, Erliswandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama keorganisasi secara keseluruhan. Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jacqueline Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, pengertian program. Definisi umum dari program adalah kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, acara ataupun daftar yang berurutan. Program nantinya memiliki beragam pengertian tergantung di aspek mana istilah tersebut dipakai. Apabila merujuk pada KBBI, terdapat dua definisi yang tercantum. Pertama adalah program sebagai suatu rancangan dari asas dan usaha. Penggunaannya bisa dalam ranah perekonomian, ketatanegaraan, dan masih banyak lagi. Definisi yang kedua khusus untuk bidang komputer. KBBI menjelaskan bahwa program merupakan perintah yang diberikan kepada komputer agar menjalankan fungsi dan tugas yang spesifik. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Yang keempat, pengertian perencanaan program pendidikan. Menurut para pakar, menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Menurut Bibi, perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dan menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu bagian C, sejarah perencanaan program pendidikan. Zaman kuno, para ahli filsafat dan pendidikan sudah memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Xenophon pernah mengemukakan dalam konstitusi Lacedaemoniannya yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada 2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Plato dalam bukunya Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik Athena. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Pada masa dinasti Han di dataran Cina dan pada masa peradaban Inca di Peru telah dilakukan penyusunan suatu rencana pendidikan. Pada zaman Renaissance, John Knox menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman orang Scot untuk menikmati kehidupan material dan spiritual. Ketika itu, Comenius telah menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang bersifat terpusat. Abad ke-18 telah ditemukan berbagai karya yang berkaitan dengan rencana pendidikan, dan yang paling terkenal yaitu Perencanaan Universitas di Rusia, karya Diderot. Pada abad ke-19, ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan mulai didirikan, sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru, tetapi belum digunakan konsep perencanaan sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Setelah Perang Dunia I, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun 1923 merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian, Prancis pada tahun 1929 melalui rencana yang disusun Tardieu, Amerika Serikat pada tahun 1933, Switzerland melalui Wahlen Plan for Agriculture pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia II, timbul berbagai pergolakan sebagai akibat meningkatnya pergolakan sosial dan ledakan penduduk yang tidak terduga. Sedangkan sumber-sumber makin langka, beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting. Sejak itu, Inggris melalui Education Act tahun 1944 mulai menyelenggarakan kewajiban belajar di 146 daerah, di mana para pejabat atau administrator pendidikan diminta untuk mempersiapkan suatu perencanaan pembangunan pendidikan. Mulai tahun 1956 sampai 1965 telah dilakukan berbagai konferensi, seminar, dan lokakarya, baik pada tingkat internasional, regional, maupun nasional, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama ada Konferensi Santiago di Chili pada tahun 1965, kemudian ada Seminar Washington, kemudian ada Konferensi Buenos Aires 1965 juga, kemudian ada Konferensi Karachi, ada Konferensi Tokyo, Konferensi Bangkok 1965 juga, Konferensi Paris, dan yang terakhir ada Konferensi Addis Ababa. Selanjutnya, setelah melalui berbagai sidang intensif, pada akhirnya Sidang Umum UNESCO pada tahun 1960 memutuskan untuk mendirikan 4 pusat pendidikan dan pelatihan regional perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama ada The Regional Center for Education Planning and Administration untuk negara-negara Arab yang terletak di Beirut tahun 1961. Kemudian The Asian Institute of Educational Planning and Administration di New Delhi 1962, dan The Regional Institute of Educational Planning and Administration for Latin America and Caribbean di Santiago tahun 1968. Kemudian ada The Regional Educational Planning and Administration Group for Africa, yaitu di Dakar tahun 1963, dan pada Sidang Umum UNESCO tahun 1962 diputuskan untuk mendirikan International Institute of Educational Planning atau disingkat dengan IIEP di Paris pada tahun 1965. Dalam perkembangannya di Indonesia, Enoch mengemukakan bahwa gema isu perencanaan pendidikan sampai di Indonesia sekitar tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya suatu proyek penilaian nasional pendidikan atau disingkat dengan PPNP, dan dengan berdirinya Badan Penelitian Pendidikan atau disingkat dengan BPP pada tahun 1969, yang kemudian berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan perencanaan pendidikan mulai tampak perkembangannya. Melalui bantuan finansial dan bantuan teknik dari UNESCO, secara berangsur-angsur dikirim beberapa utusan tenaga perencanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan pendidikan. Kemudian, sejak berdirinya Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan teknik dalam perencanaan pendidikan terus dilakukan melalui beberapa jalur pendidikan dan pelatihan. Latar belakang perencanaan program pendidikan. Xenophon menceritakan dalam Istiwidayanti 1982 bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Pidato dalam Istiwidayanti 1982 di dalam republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena, Cina selama pemerintahan dinasti Han, dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikan untuk tujuan khas masyarakat mereka. Contoh-contoh dari zaman kuno kini menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat. Apapun jenis tujuan itu, contoh-contoh yang kemudian menunjukkan bagaimana perencanaan pendidikan itu di dalam masa pergolakan sosial dan intelektual mengambil jalan membantu perubahan suatu masyarakat agar seirama dengan tujuan yang baru. Pembuatan rencana seperti itu umumnya adalah para pemikir masyarakat yang kreatif yang melihat bahwa pendidikan itu adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai perubahan dan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena itu, pada pertengahan abad ke-16, John Knott dalam Istiwidayanti 1982 mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional
sehingga bangsa Scott memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Masa-masa yang berat bagi liberalisme baru di Eropa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menghasilkan usulan yang sangat banyak seperti rencana pendidikan dan pembaruan pengajaran yang dimaksud untuk pembaruan dan peningkatan sosial. Pimpinan pendidikan di negara-negara yang sedang berkembang secara gagah berani bergerak maju mendorong penerimaan murid-murid baru menuju ke sasaran secepat mungkin. Dan ternyata mereka maju dengan pesat. Namun setelah itu mulailah timbul beberapa masalah yang kritis yang pada akhir tahun 1960-an meningkat sebagai suatu krisis pendidikan yang gawat yang merajalela melanda negara-negara yang sedang berkembang. Hendaknya masalah 13 tersebut ditinjau secara singkat karena masalah itu dihadapi dalam tugas-tugas yang nyata pada saat ini dan harus diatasi oleh rencana pendidikan. Perencanaan yang lebih baik pasti dapat diadakan, tetapi tidak ada perencanaan yang dapat diubah dalam sesaat untuk meniadakan kesulitan-kesulitan, keharusan-keharusan, dan keinginan-keinginan dasar yang mulai pertama menyebabkan kejadian-kejadian itu. Tujuannya adalah untuk memuji atau mengkritik masa lalu, tetapi menemukan pelajaran untuk masa datang. Perencanaan pendidikan yang dapat membuat mereka melihat dengan jelas dan merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang disampaikan secara lebih baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, serta masih terdapat kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.